Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi papa mama, popo bungkung yang ikut ibadah pagi hari ini. Om tante juga. Iya, semuanya pokoknya yang ikut ibadah pagi hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Harapannya adik-adik di rumah iya sehat. Semua lo sendiri gimana? Sehat dong. Sehat ya tentunya. Oke Iya. deh. Nah adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah kita ya. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita dengan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah online. Kiranya Tuhan, Engkau pimpin kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 18 ayat yang ke-47. Lose, kita bacakan bersama-sama dengan adik-adik di rumah ya. Ayo, Mazmur 18 ayat yang ke-47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Hari Minggu, hari yang mulia. Lydia, Iya, ini udah bulan apa ya? November. Pertengahan ya, lebih lah ya. Berarti udah mau di akhir tahun nih loh. Kita mau ngerayain apa ya kalau akhir tahun itu biasanya? Oh, akhir tahun itu Desember kan? Betul. Natal dong. Oh, Natal ya. Iya. Wah, seneng sekali ya. Iya, seneng Biasanya sekali. kalau Natal lo seneng gua apa nih? Hadiah. Hadiah sama dong lo. Sama pasang-pasang itu loh. Pohon Natal, Pohon yang Natal, penampung lampu-lampu. ya. Indah ya lo ya. Iya, senang sekali. Lo
Saya mau ajak nih pagi hari ini, mari kita dengan rasa yang senang, rasa sukacita, mari kita mau menyongsong Natal. Mari kita dengan hati yang senang, hati yang sukacita, kita nyanyikan lagu Hari Natal Sungguh Senang. Ayo adik-adik bangkit berdiri ya, kita gerak bersama-sama. Hari Natal sungguh senang. Hari Natal sungguh senang. La 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 la. Mari kita bergembira. La 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 la. Musik indah nyanyian merdu. La 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 la. Memberitakan kabar Natal. La 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 la. Sekali lagi ya adik-adik, dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini. Hari Natal sungguh senang. Hari Natal sungguh senang. La 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 la. Mari kita bergembira. La 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 la. Musik indah nyanyian merdu. La 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 la. memberitakan kabar Natal. La 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 la. La la. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabat-sahabat, teman-teman semua. Sahabatku dan saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya dari lagu sebelumnya. Yuk kita tetap dengan bahagia, dengan sukacita nyanyikan lagu ini. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan
dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, bawa persembahanmu. Mari dengan sukacita kita bawa persembahan kita ya adik-adik. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita selalu bersyukur ya Loso ya. Iya. Jika kita memberikan persembahan Kita memberikannya juga harus dengan sukacita. sukacita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang Kami mau persembahan berkati persembahan ini, Tuhan. terima kasih Terima kasih dalam Tuhan. nama Dalam nama Tuhan Yesus. kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Terus Lydia, ya, hari ini tema kita tentang satu mujizat ya. Iya, betul sekali. Ini ya, Yesus membangkitkan anak dari Yairus. Iya, betul ya Lose ya. Iya. Nah adik-adik, Lose mau spoiler dikit nih, spoiler aja. Nanti adik-adik dengar ceritanya ya. Nah adik-adik, ketika Yesus dan
Bapak Yairus ini perjalanan ke rumahnya, tiba-tiba ada orang yang datang kepada Bapak Yairus ini. Anggota keluarganya dari Bapak Yairus ini mengatakan bahwa anak itu sudah mati. Mati loh, berarti kan udah gak hidup nih. Iya, tapi Tuhan Yesus, respon Tuhan Yesus beda loh di sini. Tuhan Yesus mengajak untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah ini nih adik-adik yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin di luar sana banyak orang yang gak percaya. Karena mereka ya belum tahu siapa Tuhan. Tetapi kita harus berbeda dong. Karena kita sudah percaya sama Tuhan. Jadi sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita naikkan lagu Berani Tampil Beda. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu tampil beda ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya Leslo, kita nyanyikan lagu ini. Berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dan juga mungkin papa mama yang sedang menemani anak-anaknya. Pada minggu pagi yang indah ini kita akan mendengarkan satu cerita yang luar biasa. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di surga, Allah yang kudus yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Hari ini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus yang melakukan mujizat yang luar biasa. Kami rindu firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan untuk kami semua. Untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk siapapun yang mendengarkan. Yang mungkin saat ini sedang dalam masalah. Firman Tuhan ini memberikan kekuatan. Roh Kudus Tuhan bekerjalah supaya cerita ini sekalipun secara virtual dapat menyentuh hati setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, cerita kita hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 42. Mari kita membuka Alkitab kita. Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 42. Cerita ini memberikan kepada kita satu kisah nyata. Kisah nyata. Sekali lagi, kisah nyata.
bukan cerita omong kosong. Yaitu suatu hari Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak perempuan yang berusia 12 tahun. Dan ayahnya bernama Yairus. Ayahnya bernama siapa adik-adik? Ya, Yairus. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, semua mau tanya dulu. Adik-adik pernah melihat papa atau mama sakit dan sakitnya itu lama. Sakitnya itu sakit yang keras, sakit yang tidak biasa, bukan flu biasa, bukan pusing biasa, yang begitu minum obat langsung selesai. Tetapi mungkin sakitnya parah, membuat dia harus dibawa ke rumah sakit, kemudian menginap di rumah sakit. Lalu mungkin adik-adik mendengar berita dari dokter, wah, penyakit papamu, penyakit mamamu sulit disembuhkan. Susah untuk disembuhkan. Obatnya sedikit. Kalaupun obatnya ada, harganya sangat mahal. Kamu belum tentu bisa membelinya. Nah, waktu adik-adik mendengarkan atau mendapatkan kisah seperti ini, melewati permasalahan seperti ini, apa yang adik-adik rasakan? Sedih? Pasti. Takut? Pasti. Nah, ini juga yang dirasakan oleh Bapak Yairus. Anaknya perempuan yang umur 12 tahun, sakit parah, hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa buat apa-apa. Dia takut, dia khawatir. Akhirnya dia mengambil satu jalan keluar. Dia pergi untuk mencari seorang yang bernama Yesus. Dia mendengar bahwa Yesus ini bisa menyembuhkan orang sakit. Ketika dia pergi dan dia berjumpa dengan Yesus, dia langsung berkata kepada Yesus, "Yesus, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah, letakkan tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan bisa beraktivitas kembali." Yesus pergi dengan Bapak Yairus. Ternyata perjalanannya cukup jauh anak-anak. Tidak seketika jalan langsung sampai. Ya, cukup jauh. Mengapa cukup jauh? Karena ternyata di dalam perjalanan itu Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang juga pendarahan, sakit pendarahan. Dan terjadi satu percakapan Yesus dengan perempuan itu. Berarti ada waktu yang cukup panjang. Belum sampai ke rumah Bapak Yairus, ada peristiwa yang lain terjadi. Tiba-tiba adik-adik, yang ditakutkan oleh Bapak Yairus itu terjadi. Apa? Ada orang datang. Salah satu keluarga dari Bapak Yairus. Yairus. Ada berita yang tidak baik. Berita apa? Kata Bapak Yairus. Lalu orang itu berkata, "Anakmu sudah mati. Anak perempuanmu sudah mati. Sudahlah, Tuhan Yesus gak usah dibawa lagi ke rumah, percuma." Bapak Yairus pasti menangis adik-adik. Hatinya sedih. Tetapi Tuhan Yesus dikatakan di dalam Injil Markus, Tuhan Yesus tidak peduli dengan omongan orang bahwa anak itu sudah mati. Yesus menghibur Bapak Yairus dan berkata, "Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percayalah." Adik-adik, ketika kita takut, kita susah untuk percaya. Tapi firman Tuhan ini mengajar kepada kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Jangan takut,
percayalah. Mengapa? Karena ada pribadi yang bisa dipercaya. Ada pribadi yang bisa menolong, yaitu Yesus Kristus. Mereka tetap pergi ke rumah Bapak Yairus. Ketika mereka tiba di rumah itu, Yesus hanya membawa orang tua daripada anak itu, lalu murid-muridnya 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya, jadi hanya sedikit orang. Yesus izinkan masuk ke kamar anak itu yang sudah meninggal. Orang-orang lain ada di luar. Dan ketika Yesus melihat anak itu terbaring, Yesus kemudian berkata, Talitakum, Talitakum. Artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Talitakum, bangunlah. Kalimat yang berkuasa. Hanya satu kalimat, tapi penuh kuasa. Apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah anak itu bangun, anak itu berdiri. Orang tuanya begitu bahagia dan Yesus menyuruh untuk memberi makan anak tersebut. Nah, adik-adik dan juga papa mama yang ada di rumah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah nyata ini? Yang pertama, kalau kita ada masalah, kita ada kesulitan, kita cari siapa? Kita lakukan apa? Ini penting. Alkitab mengajarkan berdoa, cari Tuhan Yesus. Jangan cari yang lain. Yang kedua, kita belajar seperti kata Tuhan Yesus. Di tengah ketakutan pun berdoa. Percayalah. Percayalah. Mengapa kita perlu percaya? Karena Allah kita tahu berbuat yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang ketiga, Allah yang kita percaya sanggup untuk menyembuhkan, sanggup untuk membangkitkan. Itulah Allah kita. Suatu hari kita tidak akan ada di dunia ini lagi. Tidak akan ada sakit penyakit dan kita akan hidup bersama dengan Allah. Kita akan dibangkitkan dan kita akan hidup bersama dengan Allah. Kenapa semua perlu tekankan ini? Karena mungkin adik-adik dan papa mama juga bertanya, saya udah berdoa, tapi kok nggak sembuh? Bagaimana? Apakah saya masih harus percaya? Tentu, tetap harus percaya. Mengapa? Karena begini, Tuhan Yesus kita, Allah yang tahu berbuat yang terbaik dan yang benar itu, Dia sanggup untuk menyembuhkan orang sakit. Dia sanggup untuk membangkitkan orang mati. Tetapi, apakah Dia harus menyembuhkan? Apakah Dia harus membangkitkan? Sesuai dengan keinginan kita? Belum tentu. Karena Allah punya rencana sendiri. Contoh sederhana. Adik-adik kalau minta sesuatu kepada orang tua, apakah semuanya akan dipenuhi? Tentu tidak. Karena apa? Orang tua tahu yang terbaik, tahu apa yang dia harus buat dan kapan dia berbuat. Yang penting kita percaya orang tua kita mengasihi kita. Nah, demikian juga Allah kita. Dia tidak pernah menipu kita, Dia tidak pernah bohong kepada kita, maka kita percaya bahwa Dia melakukan yang terbaik. Itu cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah adik-adik semakin belajar mengenal siapa Kristus yang mampu untuk melakukan apa yang Dia mau seturut dengan rencananya. Tidak ada yang salah ketika Allah
bertindak. Kita mau berdoa, kita mau tutup cerita firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan cerita, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hati kami yang kecil, iman kami yang kecil, kadangkala tidak sanggup untuk memahami, tidak sanggup untuk melewati permasalahan yang besar. Tetapi saat ini kami berdoa, Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang bekerja, memberikan kami kekuatan. Dan biarlah firman yang kami dengarkan hari ini, memberi kami pertumbuhan, pemahaman yang lebih lengkap lagi tentang Engkau. Sehingga menghadapi masalah-masalah di dunia ini, kami tidak bingung, kami tidak bimbang, kami tidak takut, dan kami tetap belajar percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini. Tentunya firman Tuhannya tidak hanya untuk didengar ya adik-adik, tetapi juga untuk dilakukan. Semangat untuk melakukan firman Tuhan. Jangan lupa juga mengerjakan activity dan ayat hafalan. Yuk segera kirim ke Lause komselnya masing-masing. Kita mau ucapkan terima kasih untuk semua Lause dan teman-teman yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih teman, terima kasih Lause. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Adik-adik dan juga orang tua, hari ini Lause Putra mau menyampaikan sebuah pengumuman penting. Tanggal 12 Desember kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal sekolah minggu jam 3:30 sore by Zoom. Untuk link Zoom-nya akan diinfokan di grup kelas masing-masing. Jadi tentunya sangat kami harapkan dukungan dari orang tua untuk bisa mengingatkan anak-anak 12 Desember jam 3:30 sore. Dan spesial sekali, tahun ini kita ada theme song khusus untuk kita nyanyikan sebagai lagu tema dengan judul Immanuel. Kita belajar sama-sama ya. Ini dia Immanuel. Sungguh ku bersyukur dan hatiku bergembira, sebab Kaulah juru selamatku. Kau datang ke dunia, memberiku pengharapan, memberiku kekuatan dan sukacita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku, sungguh ku bersyukur. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku, ku mau pujimu selalu.
bersyukur dan hatiku bergembira, sebab Kaulah juru selamatku. Kau datang ke dunia, memberiku pengharapan, memberiku kekuatan dan sukacita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku, sungguh ku bersyukur. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku, sungguh ku bersyukur. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Ku mau pujimu selalu, ku mau pujimu selalu. Betul sekali, Immanuel, Allah menyertai kita. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Lause Putra akan memimpin kita dalam doa. Semua yuk sikap doa. Oke? Good. Kita berdoa ya, dan nanti akan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sungguh bersuka cita. Kami dapat berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Kami bernyanyi, kami bergerak, kami berdoa, mengumpulkan persembahan, bahkan kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu ada dan bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, 1 minggu ke depan, kiranya Engkau yang menjaga kami dalam semua kegiatan yang kami lakukan. Adik-adik yang belajar, baik di sekolah maupun dari rumah. Papa mama yang bekerja, lause-lause yang juga melayani dan bekerja. Tuhan jaga kami, Tuhan tolong, Tuhan cukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, inilah permohonan kami kepadamu. Biarlah hidup kami menjadi anak-anak yang taat dan cinta kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Rohul Kudus, itulah yang memelihara kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.